salah satu hal dasar yang perlu kita pahami juga supaya pada waktu ada member baru, calon member yang akan join supaya kita memahami bagaimana cara mendaftarkan member baru. Jadi nggak selalu kita meminta kepada sponsor kita atau upline kita, tapi bagaimana supaya kita juga bisa mandiri, kita bisa mendaftarkan orang dan kemudian kita juga mengajarkan juga tim kita atau member baru kita juga bagaimana cara registrasi supaya setiap kita semua memahami hal yang basic ini dulu ya gitu. Bagaimana dia bisa berada di jaringan kita kalau dia belum terdaftar. Kalau kita menunggu dulu upline kita atau sponsor kita atau leader kita untuk ngedaftarin misalnya. Aduh ini orangnya sudah mau belanja, saya nggak bisa daftar gitu. Nah mudah-mudahan di dalam pembahasan pada malam ini, sharing malam ini, kita dilengkapi lagi, kita di-refresh lagi bagi yang sudah terbiasa, supaya kita bisa saling melengkapi. Ada beberapa macam memang untuk registrasi, tetapi pada malam ini saya mencoba yang secara standar gitu ya. Ada bisa 2 atau 3 cara yang lain, nanti saya singgung sedikit. Nah, untuk registrasi dari calon member, kita pertama harus pastikan dulu ID sponsornya. ID sponsornya dan kita mau melakukan verifikasi email dulu karena dalam sejak beberapa bulan terakhir ini kan dari pihak Atomi mengharuskan ada step ini dan seringkali memang step verifikasi email ini yang menjadi kendala. Kemarin di line saya juga ada masalah gitu kan karena ribet sekali. Dia bilang, wah ini kan ada orang nih, sudah ada 2 orang yang mau, tapi susah sekali nggak bisa. Dia bilang orangnya juga nggak punya email, terus dibikinin email, tapi orangnya juga gaptek gitu nggak bisa. Jadi sebagian orang menganggap verifikasi email ini sebagai suatu kendala. Nah mudah-mudahan dengan seperti ini kita belajar bersama, kendala itu bisa kita antisipasi, walaupun memang ada hal-hal lain yang tiba-tiba bisa stuck, bisa kita harus menunggu dan sebagainya. Nah, kenapa harus tahu ID sponsor ini? Ini saya salah satu contoh jaringan ya. Nah, pada waktu kita mau mendaftarkan, kita harus tahu dulu orang ini ada punya relasi nggak dari antara, misalnya ini saya hanya contoh ya, dari orang-orang ini misalnya. Saya mau taruh orang ini ada di line ini. Kita harus cek dulu mau ditaruh siapa, dia kenal dengan siapa di antara nama-nama ini begitu kan. Kalau misalnya ada yang kenal, oh dia itu kenal nih sama Ibu Yohana ini, ya berarti kita taruh di bawah Ibu Yohana dan otomatis dia akan menjadi kaki kanannya Ibu Yohana. Tapi kalau dia orang betul-betul baru, tidak ada relasi siapapun di sini, kita bisa taruh di paling bawah. Kita taruh paling bawah, misalnya kita bantu juga yang namanya terakhir ini Pak Robi, kita taruh di situ dan otomatis menjadi kaki kirinya Pak Robi. Kemudian kita catat nomor ID-nya. Kita catat nomor ID yang bersangkutan ini berapa untuk kita masuk ke lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke websitenya Atomi. Kita masuk ke websitenya Atomi, kemudian kita masuk gunakan sponsor ID untuk bisa masuk dan kita melakukan proses registrasi melalui nomor ID ini. Nah, kemudian diklik di sebelah kanan, ini saya tidak memakai yang mencoba langsung ya, karena kadang-kadang ada stuck internet dan sebagainya, tapi nanti kalau kita mau coba, kita bisa coba bersama juga. Nah, kita klik registrasi, kemudian ada 5 step di dalam proses registrasi itu. Jadi yang pertama, pilih negara, kemudian kita melihat syarat dan ketentuan, kemudian masukkan data diri, pilih sponsor, dan registrasi selesai. Makanya tadi kenapa kita dari awal sudah lakukan dulu yang pilih sponsor dan verifikasi email, supaya pada waktu proses ini bisa lancar semua. Nah, di sini ada dua macam untuk membership, ada satu yang warga negara Indonesia dan yang kedua yang global membership registration. Dan pada saat ini kita yang akan kita bahas adalah untuk yang WNI, untuk warga negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun. Walaupun di sini usia 17 sudah punya KTP, tetapi Atomi menetapkan usia minimal 18 tahun.
Nah, ini kita harus checklist, ada panjang gitu ya, banyak sampai ke bawah. Ini setuju semua, ada di kanan sini, kita klik di sini, kemudian setelah diklik, ada konfirmasi ya, sorry, ada konfirmasi di bagian bawah. Tadi ini kan email tadi sudah terisi ya, emailnya sebentar, sorry. Ya, sebelum kita masuk ke sana, kemudian kita lakukan dulu mengisi ini, email ini. Kita ya isi email yang akan didaftarkan itu di sini ya. Kita checklist, saya setuju untuk menerima email konfirmasi. Kemudian kenapa kita pilih ini dulu? Karena kita mau langsung verifikasi. Waktu awal saya melihat ada perubahan seperti ini, sudah isi-isi semua, kemudian begitu verifikasi kan teleponan. Atau kalau bisa orangnya langsung terhubung ya. Kalau nggak bisa juga ya nggak jadi lagi gitu ya, nggak bisa memverifikasi kan. Nah, jadi lakukan ini dulu, kemudian kita janjian sama orang itu. Kalau orangnya lagi bersama dengan kita sih lebih mudah ya. Tapi misalnya orangnya di tempat lain, terus kita bilang, ya nanti dah saya sampai di rumah saya akan bantu untuk daftarkan misalnya. Nah, kita harus janjian dan kita lakukan dulu verifikasi email ini. Nah, yang pertama isi alamat emailnya dan akan terlihat seperti ini. Ya, yang sedang setelah diisi alamat emailnya, yang sedang proses daftar nih, kita ada keluar notifikasi seperti ini bahwa email verifikasi telah terkirim. Kemudian di inbox-nya email si calon member, dia akan menerima seperti ini nih. Ada selamat datang di Atomi dan sebagainya gitu ya. Nah, dia harus klik konfirmasi. Kalau misalnya dia tidak terima itu di inbox, maka bisa dicek juga di spam. Bisa saja masuk ke folder spam di emailnya gitu. Jadi harus pastikan di situ dulu. Kalau di dua-dua nggak ada semua, ya mungkin apakah itu karena masalah jaringan atau juga bisa juga alamat email yang memang salah, ada typo gitu ya, jadi nggak masuk ke alamat yang sebenarnya. Nah, setelah dia klik, dia terima, kemudian minta dia klik konfirmasi gitu. Nah, setelah klik konfirmasi, di pihak kita yang sedang mendaftarkan, kita klik verifikasi selesai, yang ada warna abu-abu di sini ya. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini notifikasi. Verifikasi berhasil diproses. Nah, setelah verifikasi berhasil diproses semua, nah kita mulai memasukkan step ketiga ini ya, memasukkan data-datanya. Ada nama, harus sesuai KTP namanya karena diperlukan pada waktu nanti yang bersangkutan akan verifikasi member, pada waktu mendapatkan komisi yang pertama itu nama harus sama. Kemudian jenis kelamin, nomor KTP harus dimasukkan juga, tanggal lahir, nah kata sandi. Kata sandinya ini harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak Atomi seperti yang tertera di sini. Tidak boleh juga ada kata sandi yang menggunakan nomor berurutan, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu tidak bisa. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan alamat ini juga harus memperhatikan bahwa yang bisa dimasukkan di alamat ini hanya koma, titik, ya, tanda pagar, ada kurung buka, kurung tutup. Jangan masukkan ada garis miring gitu. Kadang-kadang kan kita suka misalnya rumahnya blok H strip garis miring 5 misalnya gitu. Nah, terus nggak bisa-bisa. Yang disalahin, aduh susah sekali ya, ngedaftar ini kok nggak bisa terus gagal-gagal. Nah, mungkin dia nggak memperhatikan di sini. Di sini sebenarnya sudah dikasih catatan bahwa hanya bisa memasukkan seperti ini. Jadi kalau misalnya alamatnya blok H strip 5, ya kita tulis saja blok H nomor 5 gitu, atau blok H titik 5 begitu. Nah, alamat ini tidak harus sesuai dengan KTP. Alamatnya boleh saja misalnya alamat sesuai dengan alamat kalau dia nanti mau pengiriman barang atau alamat tempat tinggal dia sekarang. Ada banyak orang juga yang alamat di KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal. Jadi ini tidak harus sesuai KTP. Kemudian nanti akan secara sistem dia akan mencari kelurahannya, kecamatannya, sampai kode posnya, itu akan secara sistem langsung terisi secara otomatis. Asal kita tahu
kelurahannya apa, kecamatannya apa dari alamat tersebut. Ya, ini tadi email, tentu ini sudah diisi dan sudah terverifikasi. Sebentar. Ini kemudian, nah setelah itu akan seperti ini ya. Ini agak buram sedikit karena memang saya mencoba tadinya waktu mempersiapkan ini bisa sambil ada member baru. Cuman sayangnya dalam 1 minggu ini saya tidak punya member baru nih. Saya kebetulan belum bisa mendaftarkan member baru. Jadi saya bilang, wah, saya mau membawakan sesi itu, tapi saya nggak bisa capture yang pas gitu ya. Jadi ini saya harus mencari-cari dan jadi kurang tajam tulisannya. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa terbaca ya. Jadi setelah selesai mengisi data-data tadi, kita isi ID sponsornya, seperti yang tadi yang di awal tadi sudah dapat. Kemudian klik cari. Ya, klik cari, nanti keluar namanya. Keluar namanya, kemudian akan seperti ini. Kalau misalnya dia belum punya kaki sama sekali, maka akan secara otomatis orang yang baru ini akan terdaftar di kaki kirinya. Tapi kalau di kiri sudah ada, maka otomatis dia masuk ke kanan. Kita tidak bisa menentukan, oh saya mesti taruh dia di kanan, saya mesti taruh dia di kiri. Nggak bisa. Jadi kalau di bawahnya yang masih kosong, otomatis secara sistem itu masuk di kiri. Kemudian setelah itu kita cek, kita harus pilih pusat pelatihannya. Pusat pelatihan ini kalau kita tidak pilih biasanya akan mengikuti si sponsor. Sponsor ini di mana nih langsung keluar pusat pelatihannya si sponsor. Tapi kalau misalnya kita mau ganti, misalnya mau cari pusat pelatihan itu dengan tempat yang terdekat dengan tempat tinggalnya gitu, itu bisa saja. Nah, di halaman depan websitenya Atomi, di bagian bawah, ini ada pusat pelatihan seperti ini. Kita bisa klik, kemudian kita bisa melihat ini seluruh Indonesia pusat pelatihan, kita bisa cari, kalau kita tahu nama senternya kita cari, tapi kalau enggak kita bisa cari input dengan nama kota, nama daerah, nanti keluar semua, misalnya Jakarta, nanti keluar semua Jakarta. Kemudian kita bisa cari-cari alamat yang kira-kira dekat. Nah, biasanya bisa berkonsultasi dengan leadernya, pusat pelatihan mana yang direkomendasi. Karena kan kalau ada pusat-pusat pelatihan yang mungkin kurang bagus gitu ya, saya mendapat informasi seperti itu. Jadi ada baiknya juga kita melakukan konsultasi dengan leader. Ini kalau si A mau didaftarkan di daerah Jakarta Barat, sebaiknya pusat pelatihan mana yang bisa dijadikan tempat tempat dia bisa bernaung gitu ya. Nah, jadi jangan sembarangan juga memilih pusat pelatihan kalau kita memang nggak tahu sama sekali di daerah itu. Kita minta bantuan leader untuk bisa mengarahkan. Kemudian setelah itu pilih pusat pelatihan akan tampil seperti ini. Ya, registrasi ini sudah hampir selesai, tetapi ada sekali lagi yang perlu dikonfirmasi apakah data-data yang kita masukkan itu sudah benar. Dikonfirmasi ulang. Kalau misalnya ada yang salah, kita bisa klik kembali. Tapi kalau sudah selesai, ini semua betul semua, kata sandi sudah ada, semua sudah ada, kita klik selesai. Kita klik selesai, kemudian akan terlihat nomor ID yang member baru dengan kata sandinya apa. Nah, setelah itu kita bisa informasikan nomor ID dan kata sandi ini kepada member yang baru, kemudian informasikan situs web dan aplikasi mobile Atomi dan cara belanja. Ini yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi begitu setelah mendaftarkan, saya membuat sudah punya template-nya untuk bisa di-share melalui WA, mengucapkan selamat bergabung gitu ya di Atomi. Nomor ID Anda adalah sekian, kata sandinya ini, kemudian kalau kata sandi tamu adalah ini, disampaikan juga link untuk cara belanja dan minta dia bisa download aplikasi mobile. Kemudian juga kalau secara melalui PC, melalui komputer pakai website, dia disampaikan juga linknya. Nah, yang kedua itu tadi cara yang basic ya, cara pendaftaran. Yang kedua ada pendaftaran mudah. Itu kalau kita masuk di website kita, ada My Office, kemudian kita bisa pilih yang di kanan atas itu isi registration. Nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, kemudian kita masukkan ID sponsor kita, ID sponsornya. Orang ini mau ditaruh di bawah siapa gitu ya, masukkan. Kemudian nanti setelah kita klik buat URL, klik buat URL, sorry.
buat URL, maka akan keluar langsung di sini linknya. Kemudian kita klik salin URL-nya, kemudian kita bisa kasih kepada member yang bersangkutan. Misalnya kalau dia bisa atau kita bisa pandu untuk mendaftar sendiri. Karena sebetulnya kan pendaftaran ini tidak terlalu sulit-sulit juga gitu ya. Kalau orang yang sudah biasa dengan link-link seperti ini, dia pasti bisa melakukan pendaftaran sendiri. Nah, jadi ini pakai cara mudah, dia akan mendaftar sendiri. Waktu lagi dia mendapatkan link itu akan dibawa masuk langsung ke sini. Nah, step-stepnya sama lagi seperti tadi itu. Jadi ada dua cara yang bisa saya sharingkan di sini. Karena dengan cara dia mendaftar sendiri, tentu dia akan lebih mudah juga waktu verifikasi email. Karena kan itu langsung ke emailnya dia sendiri, gitu kan? Itu akan lebih cepat daripada harus ada dua orang di tempat yang berbeda mendaftarkan pendaftaran dia, bergabungnya dia di Atomi. Nah, ini bisa mengurangi keluhan-keluhan yang tadi seperti itu. Walaupun kalau misalnya dia tidak bisa, ya mau nggak mau seperti itu, atau kita bisa mengadakan pertemuan langsung supaya ada di tempat yang sama. Sampai di sini untuk yang registrasi, kemudian kita akan melihat silsilah. Untuk silsilah kita bisa lihat itu dari website itu, kita klik silsilah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa melihat apa saja yang akan kita lihat dari silsilah itu. Ini kita bisa checklist. Ini bisa dipilih gitu ya. Kalau kita lagi nggak mau lihat semuanya, ya misalnya kita cuma mau tahu nomor ID saja misalnya, ya sudah gitu kan. Tidak perlu diceklis semua. Tapi kalau kita lagi mau melihat bagaimana jaringan kita ini, kemudian kita bisa pilih cek ini, dan ini juga tanggalnya kita sesuaikan. Ini kadang-kadang tanggal tidak diperhatikan karena kalau kita tidak edit ini, itu biasanya tanggalnya di tanggal ke depan ini, gitu ya. Pernah waktu itu dari yang lalu ya, pernah ini nggak diperhatikan, terus orang itu bilang nggak ada datanya, kosong semua, begitu kan. Saya bingung ya, saya bilang di saya ada gitu kan, nggak ngerti nih, sama-sama tidak mengerti apanya masalahnya, kok bisa dia tidak bisa lihat. Ternyata gara-gara tanggal ini tidak diedit gitu. Ya, jadi kita harus lihat juga mau periode kapan yang kita lihat, apakah 1 tahun terakhir, ataukah mau lihat 2 tahun, 3 tahun, atau 1 bulan terakhir. Itu bebas bagaimana kita mau melihat situasi silsilah ini. Nah, ini kalau kita bisa kita lihat seperti ini, cuman ini kalau yang di ini ya lewat yang Atomi Shop itu, yang Atomi Korea. Kalau yang di Atomi Indonesia memang tidak keluar seperti ini ya, cuman kotak-kotak warna-warna ya. Tapi warnanya sama sih. Nah, ini ada, jadi di silsilah itu ada 5 warna, ada hijau, biru, kuning, orange, ada abu-abu, ada ungu. Yang hijau itu adalah untuk member baru, dan VP pribadinya kurang dari 300.000. Kemudian untuk yang biru adalah minimal agent ke atas itu biru dengan VP pribadi di atas 300.000. Kemudian yang orange itu adalah perkiraan terminasi, artinya dia sebentar lagi bisa expired nih keanggotaannya. Nah, kalau yang abu-abu sudah expired terminasi dan sudah ada pembekuan. Tetapi ini pembekuan ini kalau masih dalam waktu 1 bulan itu bisa dilakukan pemulihan keanggotaan dengan kita mengisi kembali atau yang bersangkutan mengisi kembali formulir. Itu di My Office itu ada formulirnya juga untuk memulihkan kembali keanggotaannya. Kemudian dan yang ungu adalah konsumen. Nah, kalau dilihat di sini, contoh ini seperti ini situasinya ya. Lebih banyak yang sudah agent, kemudian ada yang baru-baru, tapi ada juga yang sudah expired, ya sudah kena terminasi, dan ada juga yang sudah ada gagang telepon nih, sudah orange warnanya. Gitu. Nah, apa gunanya kita memeriksa silsilah supaya kita bisa memperhatikan situasi atau kondisi jaringan kita. Jangan sampai nih kita nggak ketahuan, yang kuning kita nggak pernah cek-cek, tahu-tahu dia sudah expired. Kemudian waktu orang itu baru mau belanja, dia bilang, kok saya nggak bisa masuk? Kok saya nggak bisa lagi masuk ke webnya Atomi ya? Saya nggak bisa belanja dan sebagainya gitu. Akhirnya kan sudah terlambat. Ternyata dia sudah mati, expire ID-nya sudah mati berapa bulan misalnya gitu. Nah, sebagai leader sangat penting sekali secara periodik
kita boleh memeriksa situasi jaringan kita melalui silsilah ini gitu. Nah, ini contohnya. Ini juga saya menggunakan yang Atomy Shop ya, Atomy Korea, bukan yang Indonesia. Yang Indonesia tadi sebetulnya hampir mirip-mirip juga, cuma saya lebih suka melihat yang ini ya, lebih lebih jelas aja gitu kan. Di sini ada penjelasannya semua, ada dia sebagai apa, salesperson, saat ini juga salesperson, sales gitu ya. Kemudian branchnya mana, Indonesia ini, kemudian senternya di mana, dia kapan pertama kali join, kemudian ini kalau mau perkiraan terminasi ya, tapi ini enggak karena masih jauh, jadi belum ada tanggalnya keluar, kemudian tanggal terakhir dia beli, dan ini kumulatif PP pribadinya. Nah, ini silsilah ini bisa sampai kedalaman 100 level ke bawah gitu. Bisa kita pilih juga levelnya mau berapa nih kita mau lihat. Apakah cuma 10 level atau mau berapa kita bisa lihat itu. Ya. Nah, dan ini bisa kelihatan kalau lihat dari sini, ini ada angka 1, ini saya buka pakai ID-nya Rosilawati, dia punya dia, jadi dia adalah di level 1. Kemudian di bawah dia, ini dia level 2. Dan seterusnya ada 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian L, ini L. Ini L adalah dilihat dari sisinya dia, Rosi, ini Ibu Widya ini adalah di kirinya L. Ya, kiri, kiri. Kemudian ini yang di kanan, kanan. Nanti kalau ada di bawah lagi, sudah bercabang-cabang lagi, bisa L, R. Jadi maksudnya itu ada di kaki kiri dia, tetapi posisinya ada di sebelah kanan yang di atasnya, begitu. Dari sini. Nah, jadi seperti ini kita juga bisa melihat mana kaki kita yang harus kita bantu, yang perlu mendapatkan perhatian, supaya kan banyak sekali ada ketidakseimbangan ya, itu sangat sering terjadi. Saya berkali-kali juga tiap periode itu banyak sekali jomplang-jomplang seperti itu. Nah, kita bisa memperhatikan melalui silsilah ini kita cek dengan melihat seperti ini. Dengan ini sangat akan membantu kita untuk membuat strategi selanjutnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.